Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam pembacaan kita di kitab Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-33. Perikop ini berbicara tentang janji dan teguran kepada Israel, di mana mereka sebentar lagi akan masuk ya ke wilayah musuh ya, yang di mana mereka bisa digoda, bisa diajak kompromi. Sehingga sebelum masuk Allah memberikan beberapa peringatan, memberikan beberapa catatan kepada mereka supaya mereka tidak sampai ya melakukan hal-hal yang memang tidak diharapkan. Misalnya kita akan melihat di ayat yang ke-24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Kemudian ayat 32 misalnya, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari perikop ini kita menemukan ya bahwa Tuhan Allah kita itu Allah yang sangat perhatian. Kenapa saya katakan Allah kita Allah yang penuh dengan perhatian? Jadi Allah itu memberitahu kita ya, mengingatkan kita ketika ada badai, ada tantangan di dalam kehidupan kita. Dan kita diminta Tuhan untuk boleh mempersiapkan diri dari segala sesuatunya. Nah, ini menarik ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Dia senantiasa mengingatkan kita untuk kita tetap berpegang pada firman-Nya, untuk kita tetap melakukan kehendak-Nya. Kenapa? Karena Dia tahu kita itu lemah, kita itu tidak berdaya, sehingga Tuhan perlu memberikan peringatan-peringatan kepada setiap kita. Ya. Contoh kalau kita di jalan raya ya, pemerintah kita juga memberikan peringatan-peringatan dengan misalnya rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu diberikan untuk apa? Kita memperhatikan. Ya, misalnya lampu merah harus berhenti, kuning ya harus berhenti, hati-hati begitu ya, hijau baru jalan. Dan ada beberapa peraturan-peraturan yang lain, apakah dia boleh putar balik, apakah ini jalurnya boleh dua arah atau satu arah. Nah, semuanya diatur sedemikian rupa supaya memang menghindari kecelakaan yang sangat mungkin terjadi. Ya. Kadang sudah diberi aturan pun masih saja ya ada orang-orang yang melanggar. Sehingga bukan hanya dia menjadi korban, tetapi juga orang lain yang menjadi korbannya. Nah, Tuhan Allah kita tuh tidak mau terjadi hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu, di awal sebelum mereka memasuki wilayah musuh, ya Tuhan memperingatkan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Ya tentunya di dalam peperangan ini jangan kompromi. Kompromi misalnya ya wes tidak apa-apa lah, kita nego ya, Allahku ya Allahmu. Akhirnya mereka hadir di sana menyembah Allah ilah mereka begitu ya. Padahal Tuhan tidak mau demikian. Karena konsekuensinya sudah jelas begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita bukankah seringkali kita juga diperhadapkan dengan hal-hal untuk kita berkompromi di dalam hidup ini. Ya. Kadang kita itu lebih tidak enak sama orang lain dibanding kita itu tidak enak sama Tuhan. Kita bisa tidak enak sama Tuhan gitu ya. Harusnya. Tapi seringkali yang kita tidak enak sama siapa? Ya sama orang lain. Aduh gak enak lah sama orang, nanti orang bilang apa kita gitu ya. Padahal apa sih yang gak diomong sama orang. Nah, ini menjadi perhatian buat kita. Jangan ya kita gak enak sama orang lain ya, kita mensetujui, kita mengikuti ya. Sedangkan kita tidak enak sama Tuhan, itu gak ada. Kenapa?
karena kita udah mulai tercemar. Hati-hati. Ini kadang peringatan-peringatan Tuhan buat kita. Apakah kita masih melihat peraturan, ketetapan yang Tuhan berikan ini nyata dalam hidup kita? Jangan kita abaikan. Tuhan merancang semuanya ini pasti ya untuk kebaikan. Pasti ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan sedang tetapkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak kompromi akan dosa. Ya, bukan kita yang digarami, melainkan harusnya kita yang menggarami. Ya. Jangan kita mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Harusnya kita yang memberi pengaruh di tengah keluarga, ya, di tengah pelayanan, di tengah lingkungan, dimanapun Tuhan tempatkan. Harusnya kita memberi pengaruh, ya, hal-hal yang positif di dalam kehidupan ini. Jangan kita justru yang dipengaruhi, ya. Dan ini sesuatu yang sangat berisiko di dalam diri kita. Kompromi dengan hal-hal yang lain, ya, penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Harusnya di sana kehadiran kita boleh memberikan penjelasan, memberikan terang, sehingga benar kehadiran kita boleh menjadi berkat. Nah, mari kita tidak lagi kompromi dengan hal-hal yang demikian. Ya, kalau kita diingatkan identitas kita sebagai garam dunia, bukan justru kita yang digarami, melainkan kita yang harus menggarami. Ya, bagaimana kita memberi pengaruh yang positif di tengah keluarga kita? Apakah hari ini kita sudah memberikan contoh teladan yang baik di tengah keluarga kita? Nah, ini penting, ya. Paling tidak kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Apakah kita sudah mengerjakan itu semua? Mari Bapak Ibu Saudara, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Belajar tetap taat, setia kepada Tuhan, dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih Engkau mau mengingatkan kami akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu kami sangat rentan, kami sangat mudah jatuh di dalam dosa. Dan terima kasih Engkau senantiasa mengingat-ingatkan kami. Tuhan, tolong kami di dalam menjalani hari-hari kami boleh tetap taat, setia hanya kepada-Mu, dan tetap berpegang kepada peraturan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul akan segala sesuatunya atau sedang menghadapi pergumulan yang lainnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga kami bisa dan boleh beraktivitas kembali dengan baik. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Shalom.